Shalom, perkenalkan nama saya Lewiski Andriati Markarya Silaban, NIM 19010190, Grup F, Semester 3, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas di mata kuliah dasar-dasar pendidikan yang diampu oleh Ibu Grace L. Asihombi. Kali ini saya akan membahas topik tentang landasan pendidikan. Nah, apa sih yang disebut sebagai landasan pendidikan itu sendiri? Menurut KBBI, landasan pendidikan berasal dari kata landasi yang artinya yaitu alas atau tumpuan. Nah, kemudian apa sih pengertian landasan pendidikan itu sendiri? Nah, landasan pendidikan itu sendiri merupakan suatu aktivitas atau tindakan yang bersifat fisik maupun non-fisik yang berada di bagian paling bawah di dalam pendidikan. Nah, ada beberapa ahli yang mengatakan pendapatnya mengenai landasan pendidikan itu sendiri. Misalnya, menurut Fred G.M. Donald mengatakan bahwa landasan pendidikan merupakan suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk merubah tabiat atau behavioris manusia. Nah, kemudian ada macam-macam landasan pendidikan, ada 6. Yang pertama itu landasan historis yang berkaitan dengan sejarah pendidikan itu sendiri. Yang kedua, landasan filosofis. Yang kedua, landasan filosofis yang berkaitan dengan filosof pendidikan itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu landasan ekonomis yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi dalam dunia pendidikan itu sendiri. Dan yang keempat yaitu landasan sosiologis yang berkaitan dengan tingkah laku atau kehidupan sosial. Dan yang kelima yaitu landasan psikologis yang berkaitan dengan kejiwaan atau jiwa seseorang. Dan yang keenam ada landasan politis yang berkaitan dengan jiwa politik seseorang. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu mengenai asas Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana Tri Taraharja dan L.A. Sulo mengatakan bahwa asas Tutwuri Handayani itu merupakan salah satu dari asas pada tahun 1922, yakni 7 buah asas perguruan nasional taman siswa yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1922. Nah, isinya adalah yang pertama yaitu Ingarsa Sumtulada, yang artinya jika di depan haruslah menjadi contoh. Dan yang kedua yaitu Ingmadia Mangun Karsa, yang artinya jika di tengah haruslah membangkitkan kehendak. Dan yang terakhir yaitu Tutwuri Handayani, yang artinya jika di belakang harus mengikuti dengan awas atau mampu sebagai pendorong. Nah, yang berikutnya ada asas belajar sepanjang hayat. Dikatakan belajar sepanjang hayat adalah belajar itu tidak mengenal usia, batasan, atau bahkan waktu dan tingkatan. Dalam hidup atau menjalani kehidupan, kita dituntut untuk belajar sepanjang masa. Karena pendidikan itu sendiri tidak hanya diperoleh dari pendidikan formal, melainkan dapat kita peroleh dari lingkungan sosial, keluarga, atau bahkan di lingkungan sekitar kita. Jadi tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Nah, itulah yang disebut sebagai asas belajar sepanjang hayat. Selama kita hidup, kita masih tetap memerlukan edukasi atau pembelajaran. Nah, UNESCO menetapkan definisi kerja pendidikan seumur hidup merupakan konsep bahwa belajar itu adalah sepanjang hayat. Hal ini sama seperti hal sebelumnya yang sudah saya jelaskan, bahwa kita perlu belajar setiap saat tanpa mengenal usia dan batasan tersendiri. Nah, dalam asas pendidikan seumur hidup,
kita dituntut untuk melakukan proses belajar mengajar di sekolah dengan mengembangkan misi, yakni memberikan pembelajaran kepada peserta didik dengan meningkatkan kemampuan belajar mandiri sebagai basis belajar sepanjang hayat. Jadi peningkatan kemampuan belajar itu sendiri harus terus kita pacu guna untuk membentuk seseorang agar mampu mendapatkan atau bahkan melakukan pelajaran sepanjang hayat. Nah, kemudian berikutnya ada asas kemandirian dalam belajar. Tentu dalam belajar kita dituntut untuk mandiri karena tidak dapat dipungkiri bahwa hal atau faktor utama yang mendorong kita untuk semangat belajar adalah diri kita sendiri. Tanpa adanya faktor utama dari diri sendiri, maka kita akan kesulitan untuk mencapai tujuan atau target yang sudah kita tentukan. Nah, dorongan dari dalam diri yang kuat akan semakin memicu semangat kita untuk lebih giat lagi dalam melakukan proses belajar yang merupakan salah satu dari landasan belajar itu sendiri. Nah, baik asas Tuturi Handayani maupun belajar sepanjang hayat secara bahasa berkaitan dengan asas kemandirian dalam belajar. Tentu sangat diperlukan kemandirian dalam belajar karena tidak selamanya kita mempunyai orang lain untuk membantu kita ketika kita belajar atau melakukan pembelajaran. Kita harus mampu belajar sendiri atau belajar mandiri guna meningkatkan pengetahuan yang lebih dalam akan sesuatu hal. Nah, belajar sepanjang hayat dapat kita jadikan sebagai motivasi bagi kita untuk mendorong keinginan atau hal yang kuat dalam belajar atau mengikuti pembelajaran. Hal ini akan memberikan kesadaran tertentu bagi kita untuk kita boleh menerima atau bahkan membagikan apa yang kita ketahui dengan sesama dalam kehidupan bersosial. Nah, selanjutnya kita lihat di sisi lain, guru harus mampu sebagai motivator dalam mengembangkan atas kemandirian dalam belajar. Nah, dalam hal ini sebetulnya antara guru atau si pendidik dengan yang dididik atau pelajar harus ada relasi yang kuat sehingga terjalinlah hubungan yang baik dalam proses belajar itu sendiri. Nah, yang terakhir ada kegiatan belajar kemandirian dalam mengembangkan. Tentu kemandirian akan mengembangkan proses belajar kita. Asas kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang lebih disukai dan dari kemauan sendiri. Jika kita memiliki kemandirian dalam belajar, tentu kita akan semakin lebih bertanggung jawab untuk apa yang kita pelajari. Jenis kegiatan belajar mandiri juga merupakan jenis kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kita untuk mengembangkan kemandirian kita, di mana kita harus mampu berkembang. Berkembang dalam artian mampu melangkah maju tanpa harus mementingkan apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Memang pada dasarnya tidak bisa dipungkiri kita memerlukan orang lain untuk hidup dan saling menopang khususnya dalam dunia pembelajaran. Nah, bimbingan kelompok juga dapat memicu terjadinya kegiatan belajar kemandirian dalam belajar. Karena dari kelompok kita dapat mempelajari banyak hal. Nah, yang menjadi kesimpulan atau yang menjadi intinya adalah landasan pendidikan itu dapat kita lihat dalam Tuturi Handayani. Dapat kita jadikan acuan juga, yaitu sebagai belajar mandiri dan belajar mengembangkan kemandirian atau asas belajar sepanjang hayat dapat kita jadikan sebagai motivasi bagi diri kita untuk terus menggali dan melakukan edukasi. Karena pelajaran tidak berkaitan dengan ilmu, tidak bergantung kepada usia atau bahkan batasan-batasan seseorang. Demikian menurut saya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.